Oke, sekarang kita belajar SPTDV yang kuadrat-kuadrat. Hanya ada sedikit perbedaan dengan yang linear kuadrat. Kalau linear kuadrat, nanti gambarnya ada yang berupa garis lurus dan kurva. Nah, ini nanti dua-duanya kurva mulus, begitu. Bentuknya parabola kurvanya. Kemudian langsung ke pembahasan soal. Ini contoh yang pertama. Ini ada dua pertidaksamaan membentuk sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat. Ini dua-duanya kuadrat. Nah, kita langsung gambar saja. Dari yang pertama ini kita gambar ini sama dengan kan 0 dulu ya. Nah, pertama itu cari titik potong dengan sumbu X. Nah, caranya itu Y-nya diganti dengan 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini 4, itu kamu ganti dengan 2 kuadrat. Ini hati-hati, biasanya salah nulis di sini jadi 4 kuadrat. Nanti salah jadinya. 4 kuadrat itu kan 16, bukan 4, begitu. Setelah itu, ini difaktorkan atau diuraikan menjadi X plus 2 kali X min 2. Sehingga nilai X-nya itu min 2 dan 2. Setelah mencari titik potong, kita cari titik puncaknya dengan menggunakan rumus min B per 2A, berarti min B. B-nya itu nggak ada. B-nya itu yang ada X-nya ya. Di sini kan nggak ada. Berarti artinya B-nya itu 0. Dikurangi 2 kali 1. 2. 0 bagi berapapun hasilnya adalah 0. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya ganti dengan Y-nya kita cari. X-nya ganti dengan 0, ketemunya min 4. Untuk yang kedua juga demikian ya. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan titik puncaknya. Titik potong dengan sumbu X, ini Y-nya diubah jadi 0. Nah, agar gampang memfaktorkannya, kedua ruas dikalikan negatif 1 menjadi X kuadrat tambah X, ini jadinya min 2. 0 kali negatif 1 tetap 0. Baru difaktorkan. Ketemunya X-nya min 2 atau X sama dengan 1. Nah, untuk mencari titik puncak, mensubstitusikan B, A, itu ya, tetap menggunakan yang ada pada rumus ini. Atau yang ini. Berarti min B. Berarti min B-nya itu min 1 per 2 kali A-nya itu min 1. Hasilnya negatif setengah. Kalau X-nya negatif setengah, Y-nya berapa dihitung dengan menggunakan ini. Ternyata hasilnya itu 9 per 4. Setelah itu, kedua kurva ini kita potong dengan ini ya, ketentuan ini ya, min 2, 2. Ini titik potong dengan sumbu X-nya, seperti ini hasilnya. Kita gambar dulu misal yang Y sama dengan X kuadrat min 4. Min 2 dengan 2, ini titik potong dengan sumbu X-nya, puncaknya 0, min 4. Berarti di sini gambar. Untuk menentukan daerah yang diarsir di mana, kita cek dengan sembarang titik. Di sini dipilih titik 0,0, substitusikan ke soal 0 lebih dari atau sama dengan min 4. Berarti itu benar. Nah, kalau benar daerah yang ada titik 0,0-nya kita arsir seperti ini. Kemudian ke pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Ini titik potong dengan sumbu X-nya min 2 dan 1. Min 2 dan 1 digambar. Titik puncaknya min setengah. Berarti kira-kira di sini ini min setengah dengan 9 per 4. Itu sekitar 9 bagi 4 dapat 2 lebih dikit ya. Nah, di sini digambar. Jangan lupa kurvanya putus-putus karena tidak ada tanda sama dengannya ya pada soal. Nah, kita cek juga dengan sebarang titik. Di sini dicek dengan titik 0,0. Substitusikan ke soal 0 kurang dari, ini kan berubah jadi 0 juga. 0 kurang dari 2. Benar, berarti yang ada 0,0-nya diarsir. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya ternyata adalah yang diarsir 2 kali atau yang ini ya, yang lebih tebal. Ini DHP-nya. Begitu. Sekarang contoh yang kedua. Ini ada pertidaksamaan kuadrat. Ya, dua-duanya sama. Nah, ini Bu cuma pindahkan aja ke depan ya. Ini kan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan Y. Berarti sama saja dengan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Sama, langkahnya cari titik potong dengan sumbu X dengan difaktorkan. Ini hasilnya berarti X-nya negatif 3 atau X-nya 1. Terus
Kalau sudah ketemu, cari titik puncaknya. Min B per 2A, berarti min 2 per 2 kali 1. Hasilnya negatif 1. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya negatif 4. Ini kamu hitung aja, nanti hasilnya kalau benar perhitungannya pasti sama. Yang kedua juga demikian, kita cari titik potong dengan sumbu X. X kuadrat plus 5X tambah 6 sama dengan 0 difaktorkan. Ketemunya min 2 atau X-nya min 3. Sama juga langkah selanjutnya itu mencari titik puncak. Dengan menggunakan rumus min B per 2A itu ketemu X-nya nanti. Nah ini min 5 per 2 kali 1. Berarti min 5 per 2. Cari Y-nya. Oh iya, cara mencari Y juga boleh dengan langsung substitusi seperti ini. Atau ada rumusnya lagi ya, kamu masih ingat kan? Nah di sini Ibu langsung substitusi melalui ini yang ini. Min 5 per 2 kuadrat tambah 5 kali min 5 per 2 tambah 6. Hasilnya itu min 1/4. Wah ini gambarnya udah muncul duluan. Nggak apa-apa ya. Nah ini tadi yang tadi ya hasilnya. Ini Ibu tulis ulang di sini. Gambarnya seperti ini. Untuk yang per tidak samaan yang atas, titik potongnya min 3 dengan 1. Puncaknya di min 1, min 4. Jadi digambar seperti ini. Terus kita cek dengan menggunakan titik 0,0. Ini 0 berarti ini tinggal min 3. Min 3 lebih dari atau sama dengan 0 itu salah. Jadi jangan diarsir yang ada 0,0-nya. Berarti daerah mana yang tidak boleh. Yang ini jangan. Ini juga ya nggak boleh. Terus yang kedua, titik potongnya min 2,0 dan min 3,0. Min 2,0 dengan min 3,0. Puncaknya di min 5 per 2 atau di min 2,5 di sini. Koma min 1/4. Nah sekitar sini. Dibuat gambarnya. Nah ini kita menandai daerah mana yang nggak boleh gitu ya. Kita cek dengan titik 0,0. 0 yang ini ya, 0 kurang dari atau sama dengan 6 itu harusnya diarsir. Yang enggak diarsir yang mana? Berarti yang ada di dalam kurva ini. Nah berarti ini yang enggak boleh diarsir, ini juga enggak boleh diarsir. Nah ini tadi harusnya birunya itu nanti ya munculnya. Nah terus yang mana DHP-nya itu yang tidak ada tanda silangnya. Nah kalau ini tuh cara menggambar DHP-nya itu eliminasi daerah yang tidak diarsir gitu. Jadi nanti sisanya itu adalah DHP-nya. Gitu ya. Dah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Silakan dicatat kalau yang ini. Insya Allah kalau sudah bisa lancar menggambar kurvanya, kemarin ya yang mengenai video per tidak samaan linear maupun per tidak samaan kuadrat kamu sudah lancar. Untuk sistem per tidak samaannya insya Allah bisa. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.